Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi dari sesat pikir. Nah, yang pertama ada pengertian sesat pikir. Nah, sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen tidak valid atau menyesatkan. Nah, sesat pikir dapat terjadi karena kesalahan logika, penggunaan bukti yang lemah, atau manipulasi retorika untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca. Nah, dalam konteks hukum, sesat pikir dapat merusak integritas argumentasi hukum, baik dalam pembuatan undang-undang, putusan pengadilan, maupun debat hukum. Nah, yang kedua ada macam-macam sesat pikir dan relevansinya dengan penalaran hukum. Nah, yang pertama itu ada ad hominem. Definisi ad hominem ini menyerang pribadi lawan alih-alih argumennya. Nah, contoh hukumnya, hakim tidak boleh dipercaya karena pernah terlibat skandal, padahal fakta kasus harus dinilai terlepas dari latar belakang hakim. Nah, yang kedua ada straw man. Yang definisinya menyederhanakan atau memelintir argumen lawan agar mudah diserang. Nah, contoh hukumnya, pengacara ingin membebaskan semua penjahat dengan mengajukan banding, padahal banding adalah hak hukum yang sah. Nah, yang ketiga ada hasty generalization. Nah, definisinya menarik kesimpulan yang tidak. Nah, contoh korupsi banyak semua. Nah, satu argumen mendukung undang-undang yang ia karakter bertanda itu undang disah terjadi demo undang-undang ini buruk padahal disebabkan oleh faktor lain. Nah, selanjutnya ada slippery slope. Definisinya berargumen bahwa satu langkah kecil akan memicu efek besar yang buruk tanpa bukti. Contoh hukumnya, jika LGBT diizinkan, keluarga tradisional akan hancur tanpa data yang mendukung. Nah, selanjutnya ada circular reasoning. Definisinya argumen yang mengulang premis sebagai kesimpulan tanpa bukti baru. Nah, contoh hukumnya itu ada tersangka bersalah karena polisi mengatakan dia bersalah. Nah, relevansi sesat pikir dalam penalaran hukum itu, pemahaman sesat pikir relevansinya itu pertama, putusan pengadilan. Hakim harus menghindari sesat pikir agar putusan objektif dan berdasar fakta. Nah, yang kedua ada pembuatan kebijakan. Legislator harus memastikan undang-undang didukung logika kuat, bukan retorika menyesatkan. Nah, yang ketiga debat hukumnya. Pengacara dan jaksa harus mengedepankan argumen logis, bukan manipulasi. Nah, kesimpulannya, pemahaman sesat pikir membantu meningkatkan kualitas argumentasi hukum dan mencegah ketidakadilan akibat kesalahan logika. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.